Hai, saya masih ketemu lagi di channel saya. Saya habis ketemu sama nasabah barusan. Makanya pakai masker nih. Harap malum ya. Habis ketemu nasabah, beliau nambah asuransi. Ada cerita menarik tentang nasabah ini, saya mau cerita dikit aja. Saya belajar banyak sekali dari beliau nih. Jadi gini. Lupa, belum pakai seatbelt. Bentar, takut polisi nanti. Kita kalau kenapa-napa bubar. Nah, oke. Nah, jadi nasabah saya ini unik. Sekarang kan kita semua tahu ya, sekarang lagi pandemi nih, dimana semua orang lagi berkeluh kesah banget. Berkeluh kesah, bisnis susah. Bahkan saya punya beberapa teman itu yang bisnisnya mati. Menariknya, nasabah saya ini malah sekitar 3 bulan yang lalu itu dia malah buka franchise. Nggak 1, nggak 2, langsung loh 4 franchise. Wah tuh, saya bingung kan. Saya nanya sama dia, bro, lu agak nekat juga ya. Maksud gue gini loh, lu kondisi lagi kayak begini, lu kok malah mulai bisnis gitu kan. Wah, saya bingung ya. Saya tanyain aja sama dia apa adanya kan, karena saya terus terang saya bingung. Saya pengen tahu kenapa dia berani nekat banget buka bisnis. Dia bilang kayak gini, gini Mal, sederhana kok Mal. Sekarang itu sebenarnya memang benar kondisi memang lagi pada susah, tapi sekarang ini adalah saat paling baik buat buka usaha. Saya bilang kenapa? Emang sekarang saat yang tepat? Dia bilang sekarang tuh saat yang tepat Mal. Ada beberapa faktor. Pertama, pesaing-pesaing gue lagi pada tutup. Bener juga ya, lagi pada tutup. Kedua, bayar sewa lagi pada murah. Bener ya? Kontrak ruko, kontrak tempat itu lagi murah semua. Yang ketiga, lowongan kerja banyak banget yang pengen kerja gitu. Poin ketiga, saya mikir bener juga nih ngomongnya. Jadi nyari karyawan tuh nggak susah. Malah dia bilang sekarang berapapun kita mau gaji orang itu bisa. Tinggal kita manusiawi atau enggak aja gitu. Saya heran juga ya saya. Mantap gitu loh. Lalu saya mikir, bener juga kata lo bro ya. Kalau sekarang ini momen tepat buat bisnis. Udah dia bilang. Dan tapi lo mikir Mal, bisnis, lo lihat deh bisnis gue ini bisnis yang orang anggap remeh. Maksudnya gimana? Iyalah, orang anggap remeh. Gue buka 4 franchise ini kan, 4-4-nya kan bisnisnya kan bisnis, kalau orang bilang bisnis receh. Makanan receh Mal. Makanan bubble tea begitu. Terus sama dia jual, gue jual tahu goreng. Dia jual lagi yang namanya pisang nugget. Sama dia jual donat. Saya bilang iya sih ya, bisnis receh ya. Gimana kata teman nasabah saya tadi ini, dibilang gini, murah memang Mal, tapi omsetnya gede. Kenapa omsetnya gede? Karena bisnis gue ini tuh makanan yang orang belinya nggak mikir. Saya mikir, nggak mikir ya. Bener juga ya, nggak mikir. Iya kan? Karena range harganya tuh antara 15.000 sampai 25.000. Ya dong, kayak bubble tea gitu kan cuma 20.000, bahkan ada yang 15.000. Tahunya dia itu, tahu gorengnya itu cuma 15.000. Murah, jadi orang beli itu nggak mahal kata dia. Orang murah ya nggak mahal ya. Maksudnya orang beli itu nggak mikir Mal. Dan ini cemilan gitu loh. Nah, salah kalau misalnya gue buka franchise-nya tuh tapi bisnis restoran gitu, yang sekali makan orang itu bisa mahal gitu. Oh ya bener juga ya kalau misalnya kita beli makanan itu yang harganya sekali jajal 100.000, orang juga mikir. Tapi kalau orang misalnya beli bubble harga 20.000, pesannya bisa by ojek online, Gojek, GoFood atau GrabFood, itu orang pasti pada mesen Mal. Wah luar biasa. Menariknya dalam waktu 3 bulan itu dibilang itu omsetnya itu sudah plus minus, dia sudah balik modal lah, bisa saya bilang kayak begitu. Hanya dalam 3 bulan omset itu gede banget. Saya jadi belajar gini teman-teman,
emang sih sekarang lagi kendala ya. Dua hal yang bisa kita lakukan gitu. Saya belajar banyak banget dari nasabah saya ini. Dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, kita bisa ngeluh karena kondisi. Kita bisa salahin semua. Kita bisa ngeluh. Kita bisa bilang PSBB nyusahin, pandemi nggak jelas segala macam. Dimana kita udah nggak ada nyalain juga kalau kita ngeluh, bener nggak? Tapi kita bisa milih untuk mencari kesempatan di dalam musibah itu. Nah, tergantung dari pola pikir kita. Saya belajar banget dan saya bilang, iya ya, lo mencari kesempatan di mana orang-orang mengeluh. Terus satu kata-kata dari nasabah saya ini bilang, iya lah Mal, sekarang kalau misalnya kita ngeluh, ya nggak ada gunanya juga, nggak ada ngerubah kehidupan. Mendingan kita cari cara agar kita survive, atau kita cari cara agar kita bisa mendulang keuntungan lagi saat kondisi begini. Luar biasa banget deh. Saya bersyukur banget hari ini saya bisa ketemu nasabah saya itu. Ya memang cerita ini sih sebenarnya sih sudah saya dengar waktu dia mau buka ya, saya kaget. Cuman sering berjalan waktu 3 bulan kemudian saya ketemu beliau nambah polis lagi sama saya. Dia bilang bahwa omsetnya tuh growth-nya tuh luar biasa. Padahal jajanannya murah gitu loh. Wah, mantap lah. Ya nanti kalau yang suka dengan cerita saya ini, saya akan share-share lagi nanti. Tunggu aja video berikutnya. Moga-moga berkenan di hati teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.